Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu para pendengar dari media sosial MTSN 2 Tanjung Jabung Timur. Hari ini hari apa Pak Des? Senin. Hari Senin ya. Nah, hari Senin kebetulan sekali saya bisa ngobrol dengan samping saya ada Ketua Panitia dari PPDB MTSN 2 Tanjung Jabung Timur. Bisa diperkenalkan diri dulu, monggo. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bapak Kabut. Perkenalkan, nama saya Trisno Saputro, salah satu daripada staf TU sekaligus panitia PPDB di MTS 2 Tanjung Jabung Timur. Hari ini saya siap berbagi informasi penting seputar daripada penerimaan peserta didik baru. Baik, terima kasih. Jadi samping saya itu ada Pak Tris ya, sudah disampaikan beliau adalah Ketua Panitia dari PPDB tahun ini. Nah, baik, kita langsung saja membahas berbagai informasi yang mungkin banyak ditanyakan ya Pak dari masyarakat. Boleh. Mengenai PPDB yang sedang berlangsung pada tahun ini. Nah, sebenarnya apa sih yang perlu diketahui oleh masyarakat Pak Tris tentang PPDB pada tahun ini? Baik, sebelum lebih lanjut, di sini kami sampaikan terlebih dahulu bahwa PPDB tahun 2025 dan 2026 itu dibuka sejak tanggal 24 Februari hingga 30 Juni 2025. Nah, di sini dibagi dalam 3 tahapan. Yang menariknya, meskipun sedang libur, madrasah tetap buka setiap hari pukul 8 hingga sampai pukul 12.00 untuk pelayanan pendaftaran. Sementara itu, silakan ada yang lain mungkin yang perlu ditanyakan. Oke, jadi luar biasa ya, walaupun hari libur Pak Tris ya, tetap buka. Nah, hari libur itu dimulai hari ini Pak Tris ya? Iya, betul, hari Senin ini. Sampai sebenarnya kita ada tambahan waktu untuk pendaftaran ya, kemarin rapat. Ya. Kita buka nanti sampai di pertengahan bulan depan ya Pak? Bulan Juli. Nah, jadi Bapak Ibu mungkin kalau bingung ya, setelah mendengarkan keterangan dari Pak Tris ini, ya boleh datang ke madrasah dari jam 8 sampai jam 12.00. Hari libur tetap kita layani ya, layani. Nah, seperti yang kami lakukan pada hari ini, kita sedang piket PPDB Pak ya. Jadi Bapak Ibu yang ingin datang atau anaknya sendiri mau datang, ya kami persilahkan. Nah, yang berikutnya Pak Tris mungkin juga ada yang bertanya ya, ini terkait jalur pendaftarannya itu ada berapa cara sebenarnya Pak Tris mendaftar di MTS? Baik, untuk jalur pendaftaran itu ada 2 cara. Itu bisa melalui online, yaitu melalui link nanti akan disampaikan, langsung akan di-share. Kemudian yang kedua itu offline, yang mana offline ini langsung datang ke madrasah yang alamatnya di Jalan Hayam Wuruk SK 16 Bandar Jaya, waktu jam kerja kecuali hari libur, terutama hari Minggu. Hari Minggu. Iya, betul. Yang dimaksud hari libur itu hari Minggu Pak ya? Hari Minggu ya. Nah, walaupun tadi sudah disampaikan hari libur sekolah tetap dilayani. Ya. Ada 2 cara. Untuk link online-nya nanti bisa dicek ya di deskripsi video. Ya, betul. Di media sosial. Ya. Kalau yang lebih gampang lagi mungkin langsung datang aja Pak. Iya, betul. Enaknya langsung datang aja biar dengan panitia langsung didatangkan. Iya. Nah, yang berikutnya ini juga banyak ditanyakan, itu dokumen apa saja Pak Tris yang perlu disiapkan oleh anak-anak ini? Baik, untuk persyaratan masuk ke MTS 2 Tanjung Jabung Timur ini, dokumen yang harus dilengkapi diantaranya fotokopi KK atau KTP kedua orang tua, baik itu bapak maupun ibu, kemudian fotokopi akte kelahiran anaknya, kemudian pas foto ukuran 3x4 sebanyak 4 lembar, kemudian fotokopi ijazah atau juga SKHUN, dan baik itu SD maupun MIN atau Madrasah Ibtidaiyah itu. Jadi untuk dokumen sudah dijelaskan ya. Jadi ya, betul. Tidak asing lagi ya Pak. Ya. Nah, mungkin Bapak Ibu juga mendaftarkan di SDMI itu sudah sama ya, umum. Namun untuk kalian untuk fotokopi ijazah mungkin ada yang belum keluar Pak ya. Iya. Itu bisa disusul mungkin ya. Bisa disusul. Intinya
di sini ya yang jelas kita daftar dulu. Setelah daftar dulu nanti berkas-berkas yang lain apabila mungkin dari sekolah yang meluluskan itu belum ada kelengkapannya itu bisa nyusul apakah nanti pas masuk atau walaupun sebelum masuk tetapi hal tersebut itu sudah keluar bisa langsung diantarkan ke sekolah ya. Juga mungkin tadi terlupa ya untuk fotokopi kalau ada punya kartu Indonesia Sehat, oh iya iya, Indonesia Pintar itu. Ya. Jadi Ya. itu bisa sebagai lampiran juga nanti Bisa. kalau ada bantuan untuk KIP itu biasanya ada ya. Jadi Ya. kalau Bapak Ibunya itu bisa dilampirkan juga. Bisa nanti ya, baik itu timbangan dari masyarakat. ya baik itu KIP, PKH atau juga KKS itu jika ada. Jika ada ya. Ya kalau ada mudah-mudahan juga. ya Nah, mudah-mudahan nanti bisa berkelanjutan gitu. Ya, betul. Itu. Nah ini juga mungkin sering ditanyakan juga nih untuk pendaftar ini kalau dari luar kecamatan ini kira-kira bisa atau enggak Pak? Untuk selama ini sih tentunya bisa. Kita nggak ada misalnya batas zona, tetapi dari manapun bisa untuk mendaftar ke MTS ini. Karena selama memenuhi persyaratan dan kota itu masih tersedia, semua siswa berhak untuk mendaftar. Tidak ada pembatasan. Itu sementara ini. Yang penting masih terjangkau lah mungkin dari kendaraan bermotor. Betul. Kita juga selama ini ada siswa yang dari Lambur itu ya. Ya Dari Lambur itu betul. ada juga lumayan banyak juga dan itu tetap kita terima dan alhamdulillah juga dari sana itu banyak yang berprestasi. Pak. Betul ya. Nah kita lanjut Pak Tis untuk yang Ya. kita masuk ke program unggulan dan beasiswa. Jadi MTS ini ada juga program unggulan kalau kita lihat ya. Ya. Kira-kira apa aja Pak Tris untuk program unggulan yang kita punya? Baik untuk program unggulan untuk MTS ini tentunya ada beberapa hal. Yang utama adalah tahfiz Quran, kemudian yang kedua bimbingan akademik atau yang disingkat dengan KSM, kemudian juga ada pengembangan daripada ilmu teknologi atau yang kita singkat dengan namanya IT. Dan juga yang menarik lagi tersedia di sana itu beasiswa untuk tahfiz Quran, yaitu minimal 1 juz itu dapat seragam gratis. Oke. Nah, kemudian yang kedua itu prestasi juara 1 sampai 3 semester 1 kelas 6 itu juga dapat baju olahraga gratis 1 setel. Kemudian siswa tidak mampu atau cukup dengan SKTM ya artinya dari desa atau kelurahan surat keterangan tidak mampu itu dapat seragam dan juga alat tulis gratis. Oke. Gitu. Baik. Jadi menarik sekali ya Bapak. Iya. Ibu. Ternyata kemarin juga di tahun ini kita sudah meluluskan ada sekitar 34 wisudawan wisudawati ya Pak. Ya, Kalau nggak salah. tahfiz ya. Dan itu ada yang sampai di juz 5 ya. Betul 55 Nah, ya. sekali progres dari program unggulan ini dari tahun ke tahun semakin membaik ya dengan tenaga pengajar yang profesional Iya. dan juga langsung oleh Hafizah Pak Tris ya. Ya, betul. Yang kita rekrut untuk membantu program unggulan ini. Ya. Dan juga beasiswa tadi Bapak Ibu kalau anak Bapak Ibu punya ada yang tahfiz, kemudian Ya. ada yang berprestasi sesuai dengan ya kita jelaskan di brosur juga itu, dan juga yang terakhir ada yang tidak mampu. Tidak mampu. Nanti kita bantu juga. Jadi jangan khawatir kalau mendaftar ke MTS itu tersedia banyak jalur yang bisa Betul. ditempuh. Betul. Selanjutnya Pak Tris, mungkin ini sedikit tambahan juga, mungkin fasilitas ya untuk di madrasah ini sebagai pertimbangan kalau masuk di MTS itu ada apa aja kira-kira Pak? Baik. Fasilitas. Di sini kami perlu jelaskan bahwasanya untuk fasilitas terutama di MTS 2 Tanjung Jabung Timur ini diantaranya ada lab komputer dan juga IPA. Kemudian ruang kelas representatif, kemudian lagi perpustakaan, ada juga aula, kemudian ruang seni musik, kemudian e-learning system, kemudian lapangan multifungsi dan juga parkir yang luas, termasuk di sana itu ruang OSIM dan juga ruang pramuka ya, ruang pramuka. Kalau dari penjelasan Pak Tris, jadi MTS itu juga nggak kalah dengan sekolah yang lain. Kita punya fasilitas yang cukup memadai. Ya. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu kalau anaknya di sini kita akan melengkapi dengan fasilitas yang memadai yang sudah dijelaskan tadi oleh P. Ya, Berikutnya untuk pembelajaran di luar kelas ya yang kita kenal mungkin dengan pengembangan diri atau ekstra Ya. kurikuler ya. Kira-kira ada apa aja Pak Tris yang selama ini sudah
dalam. Ya, untuk ekstrakurikuler yang selama ini sudah berjalan, kemudian insya Allah untuk tahun ini akan kita lebih giatkan lagi ya, kita giatkan lagi. Diantaranya ada pramuka, kemudian drum band, kemudian hadroh, kemudian tari, kemudian futsal, kemudian voli, kemudian badminton, dan juga IT club. Nah, itu yang insya Allah tahun ini kita akan maksimalkan bagaimana nanti anak-anak itu supaya bisa mengembangkan daripada ya kemampuan mereka masing-masing itu. Jadi banyak sekali ya. Jadi kita sudah dengarkan tadi penjelasan dari Pak Tris. Kita punya ekskul yang cukup banyak dan itu bisa menjadikan tempat untuk anak-anak Bapak Ibu nanti mengembangkan non akademiknya. Iya, betul. Di hadroh, di olahraga seni. kita punya semua. Jadi insya Allah Bapak Ibu nantinya bergabung di madrasah ini akan berkembang lebih baik lagi. Iya, iya, insya Allah. Nah, saya rasa itu aja Pak Tris yang perlu saya tanyakan. Oke. Untuk lebih lengkapnya nanti Bapak Ibu bisa datang langsung ke sini ya. Boleh. Datang langsung. Ya. Silakan untuk konsultasi lebih jelasnya. Mungkin ada pertanyaan yang belum bisa kita jawab di pagi hari ini. Bapak Ibu bisa langsung datang ke sini atau bisa nanti hubungi panitia ya. Boleh. Siapa aja yang bisa dihubungi? Untuk panitia di sini ada 3 orang. Diantaranya ada Pak Muhammad Aswan, kemudian saya sendiri, kemudian ada Ibu Reni. Artinya walaupun tidak dengan ketiga orang yang sudah bisa yang lain bisa. Guru-guru MTS bisa. Nanti Bapak Ibu punya kenalan guru. Betul. Panitia nggak masalah. Iya, bisa. Aja nanti pasti akan diarahkan ke panitia. Iya. Nah, saya rasa itu bincang-bincang singkat kita pada pagi hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Sama-sama ya. Ya, untuk menyampaikan informasi. Jika Bapak Ibu nanti kurang paham, silakan langsung saja hubungi ke panitia. Dan terakhir dari saya, mari sama-sama kita wujudkan anak-anak yang cerdas, kemudian punya kemampuan akademik dan non-akademik plus juga keagamaan. Itu yang menjadi nilai tambah dari madrasah. Selain punya kemampuan di akademik, agamanya tentu kita akan terus lebih kuat lagi. Amin. Ya, amin ya rabbal alamin. Amin. Dan kita tunggu kedatangan Bapak Ibu di madrasah ini, dan selamat nanti untuk bergabung di madrasah ini, menjadikan anak kita semua menjadi anak yang lebih cerdas dan berakhlak. Amin. Sekian, saya rasa terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.